Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patriot Mukmin MSN, seorang dosen dari program studi Seni Rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen nasional tahun 2022. Dalam video ini, saya akan menjelaskan PDD UKT-PT bidang pengajaran dengan cara menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu MKSR 4201 Semiotika 1. Penjelasan mata kuliah ini akan dilakukan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Oke, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah semiotika dengan kode MKSR 4201. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang direkomendasikan untuk diambil oleh mahasiswa semester 7. Berarti ini udah tingkat akhir ya. Dan kemudian SKS sendiri itu berjumlah 2 SKS. Kenapa saya memilih untuk menyampaikan mata kuliah pilihan bukan mata kuliah wajib? Karena saya melihat mata kuliah ini sangat bermanfaat bukan hanya program untuk mahasiswa kami di program studi seni rupa, akan tetapi bermanfaat untuk kemudian mahasiswa dari jurusan lain. Nah, oleh sebab itu pula mata kuliah ini dibuka untuk seluruh prodi di ITB, mulai dari seni rupa, desain komunikasi visual, terus kemudian prodi-prodi dari FSD lain seperti desain produk, kria, dan banyak lagi. Selain itu juga dari luar FSD juga banyak yang kemudian mengikuti program mata kuliah ini, yaitu misalnya kami pernah berjumpa dengan misalnya mahasiswa dari prodi astronomi, arsitektur, bahkan dari bisnis dan manajemen. Dan rata-rata tiap tahunnya ada sekitar 100 peserta per kelas. Dan dalam mengajar mata kuliah ini, saya co-teaching bersama dosen senior, yaitu Dr. Irma Damayanti, MSN. Dan kebetulan pada tahun 2022 ini, kami juga dibantu oleh seorang asisten bernama Diaz Ramadansyah. Dalam video ini saya ingin menjelaskan dulu outlines dari keseluruhan video ini. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pelajaran, yang ketiga kemudian ada delivery, kemudian interaction, dan terakhir ada asesmennya bagaimana. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mata kuliah semiotika 1 ini adalah kajian tentang fenomena komunikasi yang sangat luas yang dapat dijelaskan melalui teori umum tentang tanda. Kuliah ini membahas 2 wilayah pokok, yaitu 1, komunikasi nonverbal, 2, komunikasi melalui bentuk-bentuk visual dalam bidang seni dan desain. Kemudian mahasiswa kami juga didorong untuk mengembangkan pemahaman tentang semiotika dan aplikasinya untuk menganalisis komunikasi dan makna dalam konteks kebudayaan kontemporer. Ya, apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, kita dibanjiri dengan kemudian jutaan tanda dalam bentuk macam-macam, mulai dari suara, citra, citraan bergerak seperti video, dan sebagainya. Oleh sebab itu, mata kuliah yang kemudian bisa membongkar tanda-tanda tersebut itu seperti semiotika, ini akan dirasakan sangat besar manfaatnya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan ke outcomes-nya ya, bahwa kemudian dari mata kuliah ini kita menyusun beberapa outcomes atau capaian pembelajaran. Yang pertama, dengan mengikuti kuliah ini kami berharap mahasiswa mampu mengerti teori semiotika dan memberikan penjelasan secara umum tentang konsep-konsep dan metodenya. Kemudian yang kedua, yaitu mampu mengaplikasikan setidaknya 1 di antara 2 metode semiotika dalam bidang seni rupa dan desain. Yang ketiga, outcomes-nya adalah mampu menyusun, merumuskan, dan mengkomunikasikan hasil analisis semiotika secara terstruktur, argumentatif, dan koheren. Ya, di sini juga mahasiswa juga diharapkan bisa kemudian sudah terbiasa
setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa agar bisa lebih terbiasa dalam menyusun tulisan atau esai yang kemudian sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah. Yang keempat adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis terhadap perkembangan fenomena visual terkini. Ya, bahwa kemudian sudah merupakan keseharian kita saat ini, di mana kita berkomunikasi dalam banyak bentuk cara komunikasi ya. Maksudnya misalnya kalau dulu mungkin hanya ada dalam secara verbal, secara tekstual, tapi sekarang kita lewat imaji, dan imaji sendiri pun bisa kemudian tidak sesederhana fotografi atau gambar, dan di sana kita bisa lihat makna-maknanya banyak yang berlapis-lapis, dan kemudian akan sangat baik jika kita bisa cukup kritis dalam menerima dan kemudian menganalisis message-message yang kemudian disampaikan lewat beragam media komunikasi tersebut. Oke, selanjutnya pertama ini saya akan menyampaikan teknik delivery-nya itu bagaimana. Ya, dalam konteks tahun 2022 ini mata kuliah ini masih dijalankan secara daring atau online dengan cara sinkron maupun asinkron. Yang sinkron itu kita biasa menggunakan platform Zoom atau Teams. Sedangkan asinkron itu kami biasanya mengunggah materi-materi yang sudah kemudian berisikan rekaman suara ke dalam LMS pembelajaran. Oke, pustakanya sendiri ini saya menyampaikan dua yang utama, yaitu ada buku dari Daniel Chandler yang judulnya Semiotics the Basics, itu tahun 2017. Yang kedua ada dari Winfried Knott yang berjudul Handbook of Semiotics, itu tahun 1995. Tetapi di luar dua pustaka ini kami juga menggunakan beberapa pustaka lain, seperti misalnya banyak karya tulis dari Roland Barthes, lalu juga penulis Profesor ITB juga, yaitu Yasrah Amir Piliang, salah satunya adalah buku berjudul Hipersemiotika. Lalu juga ada penulis Indonesia lain seperti Semiotika Negativa dari ST Sunardi. Oke, yang kemudian kami juga menyediakan PowerPoint dari mata kuliah ini. Biasanya kami unggah PPT-nya itu di laman LMS kami, dan itu bisa diakses oleh semua mahasiswa. Di dalamnya kita bisa lihat mempelajari materi, teori, beserta contoh-contoh kasusnya. Yang kemudian perkembangan terkini juga karena kami melangsungkannya secara daring, maka setelah perkuliahan itu kita punya video rekamannya. Lalu selain itu juga kami bisa menggunakan kuis interaktif, lalu juga tugas latihan analisis, serta terakhir itu ujian. Oke. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa pokok materi kuliah yang dibahas. Yang pertama itu pasti kita pengantar umum, lalu menjelaskan RPS-nya secara umum, apa yang diharapkan, outcomes-nya, bagaimana pembelajaran, dan seterusnya. Lalu setelah itu kami lanjut menjelaskan tentang hubungannya semiotika dan komunikasi itu apa sih? Kenapa ilmu ini berkaitan erat dengan cara manusia berkomunikasi? Lalu di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke backbone yang pertama, yaitu tentang semiotika signifikansi, atau kemudian sering juga disebut sebagai semiotika struktural Ferdinand de Saussure. Sebenarnya dia seorang linguis, ya, seorang ahli bahasa yang mengembangkan teori ini tuh dari bagaimana dia melihat bahasa bekerja. Namun pada perkembangan terkini kita sudah bisa melihat bahwa teori ini bisa diadaptasi untuk membaca tanda-tanda yang sifatnya lebih visual, seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari backbone lainnya, yaitu semiotika komunikasi dari Charles Sanders Peirce. Kebetulan memang Peirce dan de Saussure ini hidup sezaman, mereka itu contemporary, yaitu hidup sekitar paruh kedua abad ke-19. Tidak saling mengenal, akan tetapi pada periode yang sama mereka mengembangkan satu keilmuan yang bisa dibilang mirip, ya, bahwa kemudian keilmuan ini adalah satu bentuk pengetahuan yang meneliti bagaimana atau mengkaji bagaimana tanda-tanda bekerja. Lalu selain itu kita juga akan mempelajari topik-topik lain seperti misalnya sistem tanda dan image. Di sini juga kita akan mempelajari misalnya
jenis-jenisnya seperti apa. Misalnya kita ngomongin binary oppositions, kita ngomongin sistem tanda yang sifatnya stereotypes, kita juga ngomongin sistem tanda yang bersifat misalnya sinkronik dan diakronik. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari bahwa dalam tanda itu ada tingkatan, bahwa nggak semua tanda yang tampak itu literal atau literal. Jadi menunjukkan makna sesungguhnya itu di depan. Tapi kita bisa mempelajari bahwa tanda-tanda yang ada itu tuh memiliki lapisan makna. Dan tidak lupa juga kita mempelajari metafora dan metonimi. Memang konsep ini diadopsi dari ilmu bahasa dan sastra ya. Akan tetapi di sini kita juga mencoba menjelaskannya dengan contoh-contoh metafora dan metonimi visual. Kira-kira ini adalah garis besar materi kuliah yang dipelajari dalam kuliah ini. Oke, dari sisi interaction bisa dibilang bahwa interaksi yang dibangun dalam perkuliahan ini adalah collaborative learning, dan karena sifatnya masih daring, kita menggunakan platform seperti LMS EduNext ITB. Ya, ini adalah satu LMS yang dikembangkan oleh ITB sendiri, dan di sini kita bisa berinteraksi cukup banyak dengan mahasiswa, mulai dari sesederhana chatting, mengunggah bahan materi, memberikan tugas, UTS dan UAS itu bisa kita lakukan di sini. Lalu untuk kemudian mensupport sesi pertemuan sinkron secara daring, kita menggunakan Zoom Meeting. Lalu kita juga berlangganan Microsoft Teams sebagai backup dari LMS Next ITB. Biasanya untuk mengunggah file-file yang lebih besar, itu kita menggunakan MS Teams. Lalu yang terakhir juga kita menggunakan quiz online yang interaktif menggunakan kahoot.it. Dan kalau kami review dalam akhir semester, biasanya quiz online Kahoot ini mendapatkan feedback yang positif. Kenapa? Karena kalau dari feedback dari mahasiswa ini, ya pertama ini interaktif, yang kedua dia juga membantu mahasiswa untuk kemudian mengingat kembali materi yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini membantu menyegarkan ingatan mahasiswa terhadap materi-materi yang sudah dipelajari. Dan karena caranya interaktif, kita bisa live melakukannya. Jadi dosen sharing di Zoom, share screen, sedangkan mahasiswa menjawab pertanyaannya lewat piranti handphone masing-masing. Poin selanjutnya yaitu assessment. Di sini secara sederhana kita bisa jelaskan bahwa untuk mencapai nilai akhir, kita membagi nilainya dalam 3 porsi. Yang pertama itu UTS yang mendapatkan porsi 40%, dan UAS porsinya 50%, dan presensi atau kehadiran sebesar 10%. Dan ujian itu sendiri berupa tugas esai dan makalah ilmiah yang menganalisis fenomena visual menggunakan teori semiotika. Dan karena ini sifat ujiannya esai, maka dibutuhkan satu komponen penilaian yang baku ya, atau kemudian terukur untuk menilai esai tersebut. Yang pertama, dalam esai kita melihat ada poin 1, yaitu argumentasi yang terpadu. Nah, di sini kita melihat komponen ini paling awal, karena komponen ini bisa menunjukkan apakah mahasiswa sudah menjawab semua pertanyaan yang kemudian ada pada soal, lalu kemudian apakah mahasiswa support dengan data-data pendukung. Ada komponen dasar ilmu dan teori, atau kemudian disingkat sebagai DI, yaitu penilaian di mana kita menilai pemahaman mahasiswa atas konsep-konsep dalam teori semiotika, bahwa mahasiswa harus menunjukkan bahwa dia paham teori-teori yang digunakan. Lalu ini juga berkaitan dengan poin selanjutnya, yaitu tentang aplikasi teori dan ilmu, atau kemudian disingkat sebagai AP, yaitu elaborasi argumen berpikir kritis dalam jawaban analisisnya. Yang terakhir ada poin tentang struktur bahasa dan kohesi, atau disingkat sebagai BK, yaitu kita bisa menilai cara penulisan mahasiswa
apakah menggunakan EYD, apakah ia runut, apakah ia logis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan interaksi saya dengan mahasiswa yang dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Oke, jadi seperti itu sih. Jadi kita sambil lanjut ya kalau kita karena udah masuk ke difference. Tapi kalau mau contoh juga saya ada contoh nih sebentar tentang yang tadi 3 bahasa misalnya. Untuk ngomongin kata kakak gitu ya. Bahasa Korea punya 4 kata untuk menyebut kata kakak senior. Misalnya Onni gitu kan. Onni junior perempuan ke senior perempuan. Nuna junior laki-laki ke senior perempuan. Opa junior perempuan ke senior laki-laki. Hyung junior laki-laki ke senior laki-laki. Jadi bahkan orang Korea merasa itu butuh dibedain gitu. Sedetil bahwa kemudian orang yang nyebut tuh juga perlu jadi difference gitu, harus berbeda gitu. Kalau kita bandingin sama bahasa Indonesia, sesederhana kata kakak gitu, 1 kata doang, itu bisa mengganti 4-4-nya gitu. Jadi kita bisa ngomong kakak ke kakak laki-laki, ke kakak perempuan. Yang nyebut misalnya ada laki-laki atau ada perempuan sama aja, kakak-kakak aja gitu kan. Itu. Lalu kemudian kalau di bahasa Inggris kayaknya nggak ada kata khusus yang dapat dipadankan dengan kata kakak atau keempat ini kan, nggak ada. Yang paling mendekati bisa bilang ya big brother, big sister gitu kan. Namun kata itu tidak lazim digunakan untuk menyapa. Ya big bro Leo rasanya nggak cocok gitu kan. Atau ya kalau bro kadang masih banyak gitu, sis masih banyak. Tapi kalau udah big bro, big sis gitu mungkin ada tapi nggak common gitu kalau kita lihat di kulturnya. Jadi kayak kalau kita lihat di misalnya punya kerabat orang barat gitu, misalnya berbahasa Inggris, siblings itu misalnya saudara kandung menyebut nama aja gitu, nggak diajarin untuk ngasih honorific kan. Kalau di kita tuh siblings misalnya harus manggil mas, mbak gitu kan, teteh, aa gitu kan. Ada oke, jadi ada hal-hal seperti itu kan. Nah itulah yang kemudian menunjukkan ya bahasa tuh bukan cuma soal kita ngelabelin. Kalau persoalan ngelabelin pasti kita akan nemuin padanan uni di bahasa Indonesia tuh yang sama banget value-nya gitu. Maksudnya itu pasti nemu Nuna ada, Opa ada, Hyung ada gitu. Di bahasa Inggris juga ada. Ternyata nggak sesederhana itu kan. Ya ternyata ya itu bahasa bukan cuma persoalan ngelabelin tapi bagaimana kemudian kata-kata yang ada itu adalah cerminan pola pikir si penggunanya gitu-gitu sih. Dan kata De Saussure juga kalau nggak ada bahasa, dia bilang psychologically gitu, maksudnya secara psikologis isi kepala kita itu tuh nggak beraturan gitu sebenarnya. Maksudnya kita butuh bantuan sesuatu untuk kemudian mengorganisasikan apa yang ada di kepala kita, dan bahasa itulah yang kemudian membantu kita menyusun segala sesuatu tuh yang muncul di sini tuh kita klasifikasi jadi dalam bentuk kata-kata, bentuk konsep dan sebagainya. Itu yang kemudian nilai penting bahasa, dan itu Saussure yang kemudian menyadarkan orang gitu, seperti itu ya, bahwa kemudian ya kalau nggak ada bahasa ya pikiran kita tuh nggak beraturan gitu ya, sebagai mungkin nebula awan yang misalnya banyak ideas dan sebagainya gitu kan. Tapi dengan bantuan bahasa itulah kemudian kita bisa menyusun pola pikir gitu, menyusun kata-kata dan sebagainya. Oke, nah ini ada ada pertanyaan. Kalau tidak salah pernah dengar kalau Prancis itu bahasa bangsawan. Jadi di Inggris sheep lebih rendah dan diasosiasikan dengan peternak. Sementara mutan jadi lebih tinggi karena dia diasosiasikan aristokrat yang mengonsumsi dan tanpa bangsawan. Menarik juga. Oke, Keina silakan open mic. Kayaknya bisa jadi salah satu jawaban tadi pertanyaan dari Mas Dias nih. Dari mana awalnya nih sehingga bisa seperti itu misalnya. Oh, kalau kata Teresa, Jawa juga ada 3 level. Ya. Oke. Silakan, Keina. Jujur Pak, sebenarnya saya kurang tahu juga karena saya cuma pernah dengar. Tadi ikut ada apa namanya? Ada sumber yang ada teman yang ikut mendengarkan diskusi ini tadi Pak, terus dia nyeletuk gitu. Wah, kalau bukannya Perancis itu tadi bilangnya apa ya?
Selatan penguasaan. Inggris pernah dikuasai sama Prancis atau Normandi gitu. Jadi Nah. bawa pengaruh Prancis ke nganu ya karena orang-orang bawah atau serf atau apa pesan gitu kan rata-rata orang apa itu namanya Anglo-Saxon. Jadinya mereka pakai bahasa Anglo-Saxon untuk yang apa kayak ship yang masih raw gitu, sedangkan ketika sudah sampai di bangsawan mereka jadi apa itu disebut dengan bahasa Prancis. Oh itu gitu Pak, tadi diterjelaskan sudah. Melengkapi ya, benar-benar. Terima kasih nih Kina dan Pak Iz. Ya saya pikir ya tadi kan kayak Mas Dias mempertanyakan lebih tertarik persoalan itu gimana kemudian perbedaan difference itu bisa terjadi, kenapa bisa kayak gitu dan sebagainya. Nah itu salah satu kasus ternyata yang Mutontan Ship itu ada penjelasannya ya dari Kina dan Faizun. Oke, saya pikir itu jadi info trivia yang menarik yang bisa memperkaya kuliah ini gitu ya. Terima kasih ya. Oke, kita sekarang bisa lanjut lagi ke ini ya, contoh. Oke. Nih, jika dalam bahasa verbal urutan kata mendeterminasi makna, maka pada sintagma visual komponen penyusun tanda bisa muncul bersamaan. Tidak ada urut-urutan khusus yang diikuti, terutama yang ada di visualisasi karya dua dimensional. Lihat bisa bebas untuk mengekspor keseluruhan elemen rupa yang muncul di karya. Namun posisi antara signifier yang tampak tetap mendeterminasi makna yang muncul dari karya. Ya, maksudnya sintagma visual misalnya. Kalau kita lihat lukisan, orang kan nggak ditentuin. Kamu harus lihat dari ujung kiri dulu, gitu kan. Baru ke kanan. Kamu dari kanan dulu, baru ke kiri. Kalau di bahasa kan, misalnya di bahasa Arab, kita harus dari kanan dulu, yang dibaca awal sampai ke kiri. Kalau di bahasa Latin, gitu misalnya kita dari kiri ke kanan, gitu kan. Dan itu mendeterminasi makna. Siapa yang muncul duluan tuh mendeterminasi makna kan. Karena dalam bahasa verbal itu kita nggak bisa misalnya 5 kata diucapin bersamaan gitu, jebret gitu, nggak akan ada maknanya gitu. Nah urut-urutan itu mendeterminasi. Tapi kalau visual bisa jadi dia berbarengan muncul, kayak misalnya kita bayangin karya Da Vinci The Last Supper aja. Nah, kita bisa ngelihat misalnya ada berapa orang di sana. Kita bisa lihat dari yang kiri dulu, bisa lihat dari yang kanan dulu, yang tengah dulu, lihat gedungnya dulu di belakang dan sebagainya. Itu sintagma visual. Dan kalau kita lihat kita bisa kemana-mana, tapi paling nggak relasi antara unsur-unsur yang tampak itu mempengaruhi gitu. Kita kasih contoh ini. Seperti biasa saya coba tunjuk orang ya. Oke, ini yang muncul Akila. Halo Akila. Iya Pak. Ayo, pasti kamu pernah lihat foto ini kan? Iya. Boleh cerita kira-kira foto apa dan bagaimana penerimaannya dan sebagainya? Mungkin ada recall memori. Sebenarnya saya merasa pernah lihat, karena juga kurang tahu ya soalnya sepertinya foto ini saya lihatnya juga pada saat masih kecil kayak bertahun-tahun lalu. Cuman saya tuh taunya ini pernah menang penghargaan fotografi gitu, cuman kurang tahu juga latar belakang kejadian yang di foto ini tuh apa gitu. Oke, tapi paling enggak pernah lihat ya. Iya. Oke, siap. Makasih Akila. Dan di sini ada Teresa ya. Teresa fotonya sempat kena protes karena foto anak kelaparan yang kemudian dimakan sama burung bangka itu nantinya. Oke, Teresa, boleh open mic Teresa, silakan. Iya, Pak. Oke, gimana Teresa? Ya, setahu saya sih dulu saya dapat ceritanya seperti itu. Jadi si fotografernya ini seakan-akan membiarkan si anak kelaparannya ini ya menderita gitu, terus akhirnya dimakan oleh si burung bangkainya. Mungkin waktu itu kalau nggak salah emang dia katanya sempat dapat pujian, cuma kemudian protes karena yaitu akhirnya dia kayak nggak berperi kemanusiaan gitu, kalau nggak salah, karena membiarkan si anaknya mati gitu, Pak. Ya. Oke, jadi foto ini jadi kontroversi ya. Oke, Nathan, silakan Nathan.
Kalau nggak salah saya Teresa pernah tadi. pernah baca juga masalah foto ini. Jadi Mm-mm. kan itu kan untuk lomba fotografi apa ya, aku lupa. Terus habis itu kalau nggak salah dari fotografernya sendiri itu dia nggak boleh, istilahnya nggak boleh kayak membantu anak itu kalau nggak salah sih. Jadi kayak dia nggak boleh ngeinterupsi atau apa gitu. Karena dari pemerintah tempatnya atau gimana gitu, aku nggak tahu. Pokoknya intinya fotografernya itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak boleh istilahnya. Ya. Sih kalau nggak salah. Jadi Oke. jadi dampak dia senang karena begitu. Oke. Jadi, ya sih. Jadi memang kemudian foto ini beberapa tadi sempat mention dan cukup akurat ya. Tadi yang terakhir misalnya dari Nathan bilang, ya jadi ini sebenarnya tentang satu kalau nggak salah dari UN lagi misalnya ngasih bantuan ke misalnya bencana kelaparan di Sudan. Dan Kevin Carter ini salah satu fotografer yang bertugas mendokumentasikan. Dan betul kata Nathan, dia nggak boleh mengintervensi. Jadi tugas dia hanya dokumentasi. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Seperti itu. Nah, tapi setelah setahun kemudian foto ini menang Pulitzer gitu kalau nggak salah. Dan dia dapat pujian dan sebagainya. Tapi di satu sisi, ya ini foto ini bikin pilu juga kan. Maksudnya ini kalau kita lihat makna-maknanya kan kuat kan. Satu misalnya kalau kita lihat pecah aja, ini tentang kelaparan kan. Dan kalau kita lihat ini tragedi kemanusiaan kan. Lalu ini satu burung yang kalau kita lihat maknanya dan mitosnya gitu. Nah, maknanya sebenarnya dia kan yang hidupnya makan bangkai kan. Jadi dia mau nggak mau kita lihat foto ini merelasikan yang ini dan ini gitu. Dan tadi juga kata Teresa, jadi seolah membiarkan si anak ini mati dan dimakan gitu. Itu kan ada hal-hal kayak. Tapi kalau kita telusuri secara fact check, kalau nggak salah anak ini survive di kejadian tersebut. Tapi beberapa tahun kemudian dilacak akhirnya meninggal juga. Tapi bukan di kejadian ini katanya meninggalnya. Tapi paling nggak dari foto ini kita didapat satu makna yang sangat kuat kan. Karena satu, tanda ini punya makna yang kuat. Yang kedua, tanda ini juga punya yang kuat, makna yang kuat. Ketika mereka muncul bersamaan dan posisinya kayak gini, dia punya relasi kan gitu. Jadi seolah kemanusiaan dalam satu masa yang terancam gitu. Jadi ada kemanusiaan lagi terancam gitu. Satu manusia yang kemudian ya dalam intayan gitu, dalam mangsa dan sebagainya, ditunggu agar segera mati kan. Dia punya nilai itu kan, punya makna yang kemudian dekat dengan kematian itu kan. Nah, hal seperti itu. Nah, di sinilah kemudian saya pikir kita misalnya nggak lihat dulu latar dan sebagainya. Kita lihat komposisi ini aja dengan masing-masing maknanya ya. Itu kita akan dapat makna itu. Nah, disinilah kemudian kita lihat sintakma visual. Kalau kita ubah aja posisinya misalnya. Nah, kita ubah dikit aja, rantainya berubah gitu kan. Unsur-unsurnya sama, rantainya berubah. Maknanya kan berasa berbeda gitu kan. Kalau yang tadi dia punya indikatif gitu, kayak misalnya si mata ini sedang mengintai ke sini, sedangkan sekarang dia memunggungi gitu. Persoalan memunggungi dan mengincar itu kan jadi ada makna yang berbeda gitu kan. Jadi kita bisa lihat bahwa sesederhana urutannya diubah, dia akan mengubah makna yang muncul gitu. Atau kalau kita ubah lagi misalnya kayak gini, misalnya ide soal tentang kemudian dalam ancaman misalnya maksud kematian gitu, maksudnya walau kita ide tentang kelaparan masih ada ya, tapi paling nggak kemanusiaan yang maksudnya sedang terancam misalnya oleh pemangsa gitu kan hilang karena si vulture-nya nggak ada gitu. Atau di sini gitu, ide tentang kemanusiaannya sama sekali nggak ada karena si unsurnya nggak ada gitu. Disitulah yang kemudian namanya sintakma visual gitu. Apa yang muncul itu punya relasi antar satu sama lain gitu kan. Nah, disitulah yang kemudian kita bisa baca bahwa makna itu muncul dari kemudian relasi antara tanda-tanda yang muncul. Nah, sama kayak bahasa tadi yang tentang SPOK tadi, si kucing yang gemuk, kucing yang tertabrak mobil gitu. Itu muncul dari situ gitu. Karena dia punya relasi dengan tanda-tanda lain yang muncul di situ juga seperti itu. Itulah yang kemudian kita bisa lihat bahwa sintakma dan paradigma dari tanda-tanda yang ada.